Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidi waladi Adam sayyidina al-awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Semoga kehadiran kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, pembahasan syarh kitab tauhid, dan kita sudah menyelesaikan permasalahan terkait masalah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang sudah kita sebutkan, ya, yang tidak boleh disembah adalah nabi, ya. Dan nabi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan nabi siapa? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersamaan dengan itu beliau mengatakan la ugni anki minallahi syai'a. Ya Fatimatu binta Muhammadin, wahai Fatimah binti Muhammad, saya tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi saja tidak bisa menyelamatkan kita dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, ikhwatal iman azakumullah, kita lanjutkan. Ya, yang kedua yang tidak boleh disembah adalah malaikat. Jadi ini Rasul. Kemudian bab selanjutnya berbicara terkait masalah malaikat. Ya. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian, bab qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qaulul haq wa huwal aliyyul kabir. Dalam surat Saba ayat 23. Ya, dalam surat Saba ayat 23. Ini jamaah sekalian terkait malaikat. Ya, terkait malaikat. Jadi pembahasan kita terkait malaikat yang tidak layak untuk disembah. Sebelumnya terkait masalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau juga tidak boleh disembah. Nah, ayat ini berbicara tentang malaikat. Ya, yang ketika disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pingsan. Mereka pingsan. Ketika mereka sudah sadar, maka mereka saling bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka yang ditanya mengatakan qaulul haq. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dengan perkataan yang hak, yang benar. Wa huwal aliyyul kabir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan beliau dan Allah Subhanahu wa taala maha besar. Baik, ikhwatal iman, sebelum membaca ini syarahnya ini, coba kita lihat dulu pembahasan ini tentang malaikat. Ya, tentang malaikat. Ini malaikat penjaga neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tahrim ayat 6. Ya, tentang malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi dakwah itu jamaah sekalian dimulai dari diri dulu, selamatkan diri kita dulu, baru orang lain, baru keluarga. Ya. Kemudian waquduhan nas wal hijar. Bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Penjaga neraka itu adalah malaikat
yang kasar, yang keras, dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala apa yang diperintahkan kepadanya, dan wa yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apa yang diperintahkan, ya. Nah, ini penjaga neraka, para malaikat. Dan kita ketahui jamaah sekalian, neraka itu isinya apa? Api yang berkobar. Tapi malaikat tidak terbakar. Ini menunjukkan kuatnya siapa? Ya, kuatnya malaikat. Dia bisa tahan dengan panasnya api neraka. Ya, dengan panasnya api neraka. Dan ingat jamaah sekalian, api yang ada di dunia ini itu 1 dari 70 api neraka. 1 dari 70. Jadi di sananya 69. Di sini satunya. Panasnya ya. Berarti mana lebih panas? Ya, lebih panas yang di neraka karena 1 banding 69, ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa malaikat ini adalah makhluk yang kuat, yang perkasa, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang lain yang menunjukkan malaikat ini adalah makhluk yang sangat kuat, yang sangat besar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika melihat malaikat Jibril, maka beliau melihat dalam bentuk yang aslinya. Ya, dan beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Di antaranya ketika Isra dan Mi'raj. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Walahu 600 janahin, kullu janahin minha qad saddal ufuq." Jadi malaikat Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Ya kan ya, 600 sayap. 1 sayap saja itu bisa menutupi antara langit dan bumi. Itu 1 sayap. Jadi sisanya berapa sayap? 599. Ya, itu sayapnya, subhanallah. Ini saja 1 sayap menutupi langit dan bumi. Ini besarnya malaikat. Jadi malaikat itu besar. Ya, malaikat itu besar. Baik. Hadis yang lain jamaah sekalian menunjukkan jumlah malaikat. Ya, berapa sebenarnya jumlah malaikat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimamin. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha." Pada hari itu, yaitu hari kiamat ya, neraka jahanam didatangkan. Ia memiliki 70.000 tali kekang. Ya, dia 70.000 tali kekang. Jadi kalau neraka jahanam didatangkan ada 70.000 tali kekang. Setiap 1 tali kekang terdiri dari 70.000 malaikat. Berarti 70.000 kekang dikali 70.000 malaikat. Berapa itu? Coba hitung dulu. 7 kali 7 49. 49 apa itu? 49. Ini jumlah malaikat ini. 49 apa? Oh, coba kita kalikan dulu. 49. Ada punya kalkulator? 70 dikali 70. Kan 70.000 rantainya, gitu kan? Nah, setiap rantai 70.000 malaikat. Berarti 4 juta, 4 miliar. Berarti 4 miliar ya. Jadi jumlahnya 4 miliar 900. Ini banyak sekali. Ya. Dan malaikat Jibril tadi coba dibayangkan, 1 sayapnya saja dia menutupi antara langit dan bumi. Bagaimana dengan 490 sayap yang lainnya, ya. Baik, ini kita bahas ya mas sekalian karena kita akan membahas ayat yang tadi, ya. Ya, jadi kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ketika rasa takut dihilangkan dari dada mereka, dari hati mereka, qalu madza qala rabbukum. Dikatakan kepada para malaikat, apa yang dikatakan atau difirmankan oleh Tuhan kalian? Qaulul haq. Maka yang ditanya mengatakan, Allah berfirman ya dengan perkataan yang benar, wa huwal aliyul kabir, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar, ya. Baik. Munasabatul bab li kitabit tauhid. Sekarang kesesuaian bab dengan kitab tauhid ini. Apa kesesuaiannya?
Ya. Jadi apa kesesuaian itu, apa korelasinya ya, kesamaannya? Kenapa ayat ini yang dibahas? Kenapa malaikat yang dibahas? Anna fihi bayana halil malaikati alladzina hum aqwa wa a'dham man ubida min dunillah. Ya. Ini menjelaskan bahwa malaikat itu lebih kuat dan lebih besar daripada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Malaikat lebih kuat, lebih perkasa daripada patung-patung, daripada sesembahan-sesembahan yang disembah. Ya, bahkan dibandingkan dengan para rasul, mana yang lebih kuat? Malaikat tentunya. Ya, lihat tadi besarnya seperti apa malaikat itu, manusia. Ya, manusia yang paling tinggi Nabi Adam alaihissalam, situna dhira, 60 hasta ke atas langit, sekitar 30 meter. Ya, sekitar 30 meter. Itu manusia yang paling tinggi itu. Kalau sekarang ada yang hidup mungkin 3 meter, mungkin masih ada ya, 3 meter, 3,5. Tapi ini masih kalah dengan malaikat, ya. Kemudian fa idza kana haluhum ma'allahi ma dzukira min haibatihim minhu wa khasyatihim lahu fa kaifa yud'una ma'allah. Kalau malaikat saja itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sampai ada yang pingsan ketika dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin malaikat itu disembah? Jadi malaikat itu kuat, perkasa, besar. Tapi ketika dibacakan ayat Allah, mereka pingsan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa ghairuhum min babi aula. Kata penulis di sini, maka selain malaikat lebih tidak layak lagi untuk disembah. Ya. Subhanallah ya. Jadi malaikat luar biasa perkasanya, ya, bersama dengan itu malaikat tidak boleh disembah. Fa bidzalika, maka dari itu raddun ala jamil musyrikina, ini bantahan kepada seluruh orang musyrik alladzina yad'una ma'allahi man la yudani al malaikata. Maka dari itu ini adalah bantahan untuk para orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, padahal sembahannya tersebut tidak bisa mendekati malaikat. Kekuatannya tidak mendekati, kebesarannya tidak mendekati malaikat, ya. Bahkan tidak punya sayap yang bisa terbang ke sana kemari, maka ini lebih tidak layak untuk disembah. Paham sampai sini ya? Yang sini. Ini munasabatul ayat, ya. Munasabatul bab li kitabit tauhid, ya. Jadi ini menjelaskan malaikat itu kuat, perkasa, ya. Ya. Ya, kuat perkasa daripada selainnya. Tapi ketika dibacakan ayat Allah, maka dia ada yang pingsan, ada yang takut dan seterusnya, ya. Fa ghairuhum min babi aula, maka yang lainnya tidak layak untuk disembah. Baik, kita lanjutkan al-ma'na al-ijmali lil ayat. Makna umum ayat ini. Ini makna umumnya ayat ini. Nanti cari terjemahannya ya. Di surat Saba ayat 23. Iqra ya man? Abu Said Al-Khudri. Al-ma'na al-ijmali. Ya. Jadi makna ayat ini yang dimaksud adalah ayat ini dalam surat Saba ayat 23. Makna secara umum adalah yukhbirullahu subhanahu anil malaikati annaha idza sami'at al-wahya minallahi ila Jibril fazi'at inda dzalika. Jadi malaikat ketika mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ila Jibrila, ini ghairu munsharif namanya. Jibrila. Ya, karena ada ilah harusnya dia kasrah, tapi dia ghairu munsharif, sama dengan ila Jakarta, ila apa? Misra, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang malaikat apabila mereka mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril, fazi'an inda dzalika ta'ziman wa hibatan. Maka mereka ada yang sampai pingsan karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa idza uzila al-faza'u min qulubihim, ketika dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka sudah tersadar, akhadhu yatasaaluna fayaqulun, mereka saling bertanya-tanya. Ya, mereka saling bertanya-tanya. Madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fayaqulun, maka yang ditanya mengatakan, qala al-haq, ya Allah mengatakan perkataan yang benar. Wa huwal aliyyu, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, fawqa kulli syai, di atas segala sesuatu.
Jadi Allah Maha tinggi di atas segala sesuatu. Alladzi la akbara minhu wa la a'zam. Yang tidak ada yang lebih besar dari Allah, ya, dan lebih mulia, ya. Jadi tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna secara umum. Sekarang kita masuk kepada ma yustafadu minal ayat. Man yaqra? Farhan, iqra yang Farhan. Al-awwal ma yustafadu minal ayat. Faidah ayat, ya, apa yang bisa diambil dalam ayat ini. Yang pertama, ya, ar-raddu ala jami'i firaqil musyrikina. Bantahan kepada seluruh firqah atau kelompok orang musyrik. Ya, alladzina ya'buduna ma'allahi, yang menyembah, artinya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Man la yudani al-malaikah. Jadi sesembahannya tersebut tidak mendekati malaikat. Kekuatannya tidak mendekati malaikat, kebesaran sesembahannya tidak mendekati malaikat. Wala yusawihim fi sifatin, tidak menyamai sesembahannya tersebut fi sifatin min sifatihi. Ya, pada satu sifat dari sifat-sifatnya siapa? Malaikat. Jadi tidak sama malaikat, tidak juga mendekati malaikat. Ya. Apa contohnya? Ya misalnya patung misalnya. Ya. Nah, ini kemarin kita bahas, ya. Ketika orang India perang sama orang Pakistan, ya. Di sini ditulis Hindi tahmi ilahahu wa yakhafu alaihi. Jadi orang-orang India menjaga Tuhannya dan takut Tuhannya itu kena bom. Antadukahu Pakistan. Falau kana ya'qil la alima annahu la yamliku li nafsihi naf'a wala dharra. Seandainya orang ini yang bawa ini dia berakal, maka dia akan mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan atau mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan patung ini tidak bisa menghilangkan kemudaratan dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Fa kaifa yajlubu li ghairihi aw yadfa'u anhu. Ya, kalau dirinya saja tidak bisa dia selamatkan, bagaimana dia bisa menyelamatkan yang lainnya? Artinya jemaah sekalian, malaikat saja tidak bisa disembah, apalagi patung. Ya, apalagi patung. Baik, hadza huwal awal. Jadi bantahan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah itu tidak menyamai malaikat, ya, tidak juga mendekati malaikat. Atau berikan saja, ya. Jadi bantahan kepada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah tidak bisa mendekati dan tidak bisa menyamai malaikat. Asani. Anta ya Said, ikra ya Said. Ikra asani. Ya. Yang kedua, isbatu al-kalam lillahi subhanahu ala ma yaliqu li jalalihi. Menetapkan sifat berbicara bagi Allah. Menetapkan, antum tulis ya, menetapkan sifat berbicara bagi Allah. Dari ayat yang tadi, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qaulul haq. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan perkataan yang benar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Bahkan ada nabi yang disebut dengan kalimullah, yang diajak langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi siapa itu? Nabi siapa? Ya, Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi Nabi Musa itu dijuluki dengan kalimullah. Artinya nabi yang langsung diajak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di bukit mana? Bukit Tursina, ya. Bukit Tursina. Bukit Tursina di mana? Di Palestina atau di mana? Di Mesir atau di Kuku? Bukit Tursina di mana? Antum cari nanti, ya. Wa turi sinin, antum sering baca itu. Watini wazaitun wa turi sinin, ya. Di sini di bukit tersebut jamaah sekalian, Bukit Tursina, Allah Subhanahu wa taala mengajak Musa alaihissalam untuk berbicara, dikasih kitab Taurat. Ya, selama 40 hari. Dan selama 40 hari juga Bani Israel ditinggalkan oleh Nabi Musa dan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara Samiri. Jadi ada kaumnya Nabi Musa, namanya siapa? Samiri. Jadi Samiri ini dia orangnya dari Bani Israel juga, ya, kaumnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dan kaumnya menyeberangi Laut Merah, maka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya.
Ya, ketika Nabi Musa dan kaumnya sudah lewati Laut Merah, maka Allah perintahkan untuk memukul lagi tongkat agar lautnya tersambung. Ya. Nah, perjalanan dari tengah ke ujung ini, ternyata Samiri melihat malaikat Jibril, apa namanya, ada, kalau kuda belakangnya apa namanya, kalau kuda keranda ya, yang bawa itu malaikat Jibril di situ ada. Kemudian percikan-percikan kendaraannya itu dikumpulkan oleh Samiri, debu-debunya dikumpulkan oleh Samiri, kemudian dia simpan. Nah, ketika Musa alaihissalam itu pergi di Bukit Tursina untuk mendapatkan Taurat, ternyata si Samiri ini ambil alih kepemimpinan. Harusnya kepemimpinan diambil oleh Nabi Harun. Ya, tapi Nabi Harun orangnya lembut, ya, tidak keras, tidak keras. Nah, ini orang Bani Israel keras kepala orang ini. Maka dia ancam Nabi Harun untuk dibunuh kalau dia macam-macam. Nah, apa yang terjadi? Samiri perintahkan semua perempuan Bani Israel untuk menampung emasnya, perhiasannya. Ditampung, kemudian dibakar agar meleleh, kemudian dicetak al-ijl, yaitu patung anak sapi, emas. Sebelum jadi bentukannya, diambil yang tadi, yang debu-debu itu, yang bekas jejak Rasul, yaitu malaikat Jibril, kasih masuk ke dalam. Kemudian jadi al-ijl, patung anak sapi yang terbuat dari emas. Ternyata mulutnya bolong, kemudian di duburnya juga bolong. Artinya bisa masuk, keluar masuk udara. Ketika udara itu masuk lewat dubur, lewat apa namanya? Ya, lubang pantatnya si ijil ini, maka keluar suara dari mulutnya. Kata Samiri, ini Tuhan kalian. Musa itu lupa Tuhannya. Dia jauh-jauh ke Tursina, ternyata Tuhannya di sini. Subhanallah. Sehingga orang Bani Israel mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di peristiwa ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan mereka. Coba bayangkan, mereka lihat mujizat, laut terbelah, setelah itu mereka berbuat syirik. Gara-gara siapa? Si Samiri tadi. Maka marah Musa ketika kembali dari Bukit Tursina dan mengatakan, ya ma khutbuka ya Samiri. Ya, apa yang kamu lakukan wahai Samiri? Ya, maka dia jelaskan tadi, waktu kita menyeberangi Lautan Merah, kemudian saya melihat jejak Rasul, yaitu debu-debunya saya tampung, kemudian saya cetak apa namanya, anak sapi yang terbuat dari emas, kemudian saya masukkan ke dalam. Muncullah suara. Coba antum baca di surat Toha ya, sama tafsirnya. Di situ ada kisahnya panjang. Dan subhanallah yang mas kalian, Samiri ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang mau mendekat kepada dia, maka dia lari. Ini diantara azab Allah kepada Samiri. Maka Nabi Musa apa namanya, mendapatkan wahyu dari Allah. Caranya tobat yang berbuat syirik ini adalah faqtulu anfusakum. Bagaimana tobatnya? Bunuh diri kalian. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Itu lebih baik di sisi Tuhan kalian dan Allah akan menerima tobat kalian. Dan saya lupa ya berapa orang yang bunuh diri di waktu tersebut. Nah, ini cara tobatnya orang terdahulu ya. Kalau sekarang ada orang maksiat, ya ada orang yang berbuat kemungkaran, ini tidak bunuh diri ya. Jadi disuruh untuk tobat nasuh. Baik, kita kembali jemaah sekalian. Jadi yang kedua ini menetapkan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak atau yang sesuai dengan keagungannya. Yang sesuai dengan keagungannya. Ya, jangan disamakan dengan manusia, berbicara seperti manusia. Jadi Allah berbicara, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, ya, memiliki mata, ya, tapi semua ini tidak sama dengan yang dimiliki oleh manusia. Sama dengan monyet punya tangan kan? Manusia juga punya tangan. Tapi coba kasih dekat tangan antum sama tangan monyet, kira-kira sama atau tidak? Beda jauh, ya. Ya, bisa juga kepala, ini kepala semut, kepala manusia. Beda jauh. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala itu lebih jauh lagi, ya, sejauh-jauhnya. Baik, asal ini pembahasan asma wa sifat ya. Ini nanti di pembahasan apa namanya, Lumatul I'tiqad, kayaknya dibahas di situ panjang. Baik, Ashalif. Enak. Anta ya Abu Said. Oh, Abul. Marid. Abul. Baik. Ikra ya Abul. Anta ba'id jiddan. Ikra ya Abul.
Ya. Yang ketiga, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Sehingga Al-Qur'an makhluk atau firman Allah? Ya, dia firman Allah, dia bukan makhluk. Jadi Al-Qur'an jamaah sekalian, kalamullah itu ghairu makhluk. Ya, bukan makhluk, tapi dia kalamullah. Li'annahum yaqulun, karena para malaikat mengatakan, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian. Lam yaqulu, ya, mereka tidak mengatakan madza khalaqa rabbukum, apa yang diciptakan oleh Tuhan kalian. Jadi kalamullah, ingat ya, kalamullah ya itu bukan makhluk. Ya, itu bukan makhluk, ya. Dan ini pernah terjadi di kota Baghdad, disebut dengan mihna, peristiwa mihna. Ya, mihna. Mihna itu ujian untuk para ulama yang ada di kota Baghdad di zamannya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini dua imam yang sangat terkenal. Dan di zaman tersebut yang berkuasa adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu mereka muslim ya. Mereka muslim. Cuma mereka beranggapan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, bukan firman Allah, bukan perkataan Allah, karena mereka mengingkari Allah berbicara. Ya, jadi mereka mengatakan Allah itu tidak berbicara, Allah itu tidak punya tangan, Allah tidak punya mata, tidak punya penglihatan. Pokoknya diingkari semuanya. Sehingga Al-Quran mereka tidak yakini sebagai firman Allah. Mereka meyakini sebagai makhluk. Ini disebut dengan peristiwa mihna. Nah, jemaah sekalian, Imam Syafi'i ketika itu tiba-tiba ada keinginan untuk tinggalkan Baghdad. Kemudian dia menuju ke Mesir. Jadi Baghdad menuju ke Mesir. Maka beliau punya dua pendapat. Ada namanya Qaulul Qadim ketika masih di Baghdad. Ada namanya Qaulul Jadid ketika sudah di Mesir. Jadi ada pendapat lama, ada pendapat baru. Bisa jadi ketika di Baghdad dia mengatakan, oh ini hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Tapi ketika di Mesir, oh ini sudah boleh. Dan ini para ustadz, para ulama itu ini biasa terjadi. Namanya ilmu ya, ilmu mungkin baru sampai kepada dia. Kemudian dia mengatakan, oh ini pendapat yang baru, yang dulu salah, keliru. Nah, jamaah sekalian, yang selamat adalah Imam Syafi'i. Dia mengatakan, saya tidak tahu, dalam syairnya yang panjang, saya tidak tahu kenapa saya menuju ke Mesir. Dan saya tinggalkan kota Baghdad. Ketika sampai di Mesir, muncul fitnah ini. Semua ulama di kota Baghdad dipaksa untuk mengatakan, Al-Quran itu adalah makhluk, bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di antara yang mendapatkan tekanan adalah Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad. Ini di antara imam yang ditangkap, kemudian dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini imam besar. Kalau dia bicara, maka kalau dia mengatakan demo pemimpin, wah ini demo semuanya. Tapi dia as-sam'u wa ta'a lil amir. Dia mendengar dan taat kepada pemimpin ketika itu. Kata dia, saya dicambuk, dipukul ya oleh jundi, oleh tentara. Kalau pukulan itu dikasih ke anak unta jatuh. Jadi kalau ada anak unta kemudian dipukul sama tentara ini, unta itu jatuh. Jadi kerasnya pukulan untuk Imam Ahmad seperti itu. Ya, saking tidak maunya Imam Ahmad mengatakan apa? Al-Quran itu adalah makhluk. Pokoknya dia tetap mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Kemudian ada muridnya Imam Syafi'i, saya lupa namanya, ada dua meninggal dunia. Karena dia tetap berpegang teguh, pokoknya Al-Quran kalamullah. Sehingga dia dibunuh. Dia diseret dengan kuda, mulai dari tempatnya sampai di kerajaan. Bayangkannya diseret pakai kuda. Tapi kebenaran itu jamaah sekalian selalu jalan pada jalurnya, selalu menemukan jalurnya. Ya, ketika khalifahnya berganti, maka yang naik namanya adalah Imam Ahmad. Yang naik namanya adalah Imam Ahmad. Baik. Ikhwatal iman azakumullah, kita ringkas ya. Yang keempat. Man yaqra? Ada ya? Sahamkan. Iqra ya. Nah, Iqra. Ya, Arabi isbatu uluwi lillahi subhanahu fawqa makhluqatihi. Menetapkan ya sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya itu di atas, ya, itu di atas. Siapa yang mengatakan demikian? Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ya. Jadi kalau begini jamaah sekalian, logikanya begini. Kalau antum ditanya siapa yang lebih tahu tentang rumahnya
si Bapak A. Siapa kira-kira yang lebih tahu tentang rumahnya si Bapak A? Ya si Bapak A gitu kan. Karena dia yang tinggal di situ, mungkin dia yang bangun, ya, dia yang lebih tahu. Maka ketika Allah mengatakan Allahu ala arsyistawa, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, maka Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu daripada kita. Ya, tinggal kita imani, ya. Jadi uluwullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu dipahami secara dalil, ya, dalil akli maupun dalil nakli. Dengan akal maupun dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan akal misalnya, ketika kita berdoa jemaah sekalian, kita mengharapkan kemana? Pasti begini kan, ke atas. Dan mungkin ketika antum berdoa begini atau begini, atau antum begini, Allah di mana? Allah berada di mana-mana. Jadi kalau berdoa gimana? Gini misalnya. Enggak, kita mesti angkat tangan begini. Ya, angkat tangan yang menunjukkan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala itu di atas, ya, di atas. Seorang budak perempuan ditanya, ya, aina Allah? Kata dia, Allah fis sama. Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Man ana? Kata Nabi, man ana? Artinya, siapa saya? Kata budak wanita tersebut, anta Rasulullah. Kamu itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak ini karena dia adalah seorang mukminah. Ketika dia ditanya, Allah, kata budak itu, Allahu fis sama. Selesai. Ya, selesai. Dan sangat mudah jamaah sekalian kita mengatakan Allah di atas langit. Apa susahnya? Gitu kan? Kita dikatakan, oh mujassimah, Allah bertempat kalau tidur. Enggak, pikiran ente yang bertempat. Pikiran ente yang langsung, oh berarti Allah itu seperti ini. Ya, kalau dia bertempat berarti seperti manusia, harus ada rumahnya. Ya. Kalau misalnya Allah mengatakan dalam hadis qudsi Allah turun setiap sepertiga malam, terus arsy kosong dong. Ini pertanyaan-pertanyaan dari Mu'tazilah yang diadopsi oleh sebagian kaum muslimin yang membuat otaknya itu bingung sendiri. Ahlus sunnah wal jamaah ketika ditanya, di mana Allah? Allah fis sama. Selesai. Masalahnya Allah ini tidak ada urusan. Ya, para sahabat juga tidak bertanya, kalau Allah turun di sepertiga malam, kosong dong arsy. Nah di waktu sini berbeda dengan di Amerika. Amerika beda dengan di Saudi. Berarti turun terus kerjanya. Ini pertanyaan kadang membingungkan sebagian orang. Sehingga mudahnya jemaah sekalian, Allahu ala arsyistawa. Sudah selesai. Ya, kita tidak mengatakan Allah itu seperti makhluk, tidak sama sekali. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Semudah itu memahaminya jemaah sekalian. Ya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Baik, kemudian yang keempat, yang terakhir, isbatu azamatillah, ya, menetapkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang sangat besar, maka Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar dari yang disebutkan, ya. Menetapkan azamatillah, kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dua ya, Rasul sebelumnya, kemudian ini malaikat. Dua-duanya tidak layak disembah. Karena Nabi mengatakan, ya, selamatkan diri kalian di hadapan Allah, saya tidak bisa menyelamatkan diri kalian di hadapan Allah. Ya, kita juga sampai sini, semoga yang sedikit yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.